Pemirsa, di tengah lautan jemaah haji yang datang ke Tanah Suci tahun ini, terdapat banyak jemaah lansia yang berangkat tanpa pendamping keluarga. Suasana kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah terus dipadati para tamu Allah dari berbagai daerah di tanah air. Di antara mereka terdapat jemaah lansia yang menunaikan ibadah haji tanpa didampingi anak, suami, istri, maupun keluarga. Kondisi ini menjadi perhatian khusus pemerintah agar para jemaah lansia tetap dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan tenang selama di Tanah Suci. Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Teguh Dwi Nugroho menyebut para petugas haji telah dibekali pelatihan khusus selama 20 hari di asrama haji, serta 10 hari pelatihan secara daring. Pelatihan tersebut dilakukan untuk memastikan petugas mampu memberikan pendampingan secara cepat dan tepat, terutama bagi jemaah lansia yang berhaji tanpa mahram atau keluarga. Kami sudah melakukan banyak pelatihan ya kepada para petugas haji, tentu saja yang mereka sudah dilatih di asrama haji Pondok Gede selama 1 bulan 20 hari secara langsung dan 10 hari melalui daring. Ya, kita harapkan meskipun para jamaah haji ini tidak didampingi oleh mahramnya atau oleh keluarganya, kami harapkan para petugas haji bisa membantu mereka. Dan sejauh ini laporan yang kami terima, para petugas haji sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik, dan banyak laporan dari para jamaah yang tanpa pendamping karena ketangkasan dan kegesitan dari para petugas haji. Mereka sudah merasa bahwa meskipun tidak ada pendamping, mereka sudah bisa merasa nyaman. Sementara itu, Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo menyebut komitmen untuk memuliakan jemaah haji lansia, disabilitas, dan perempuan sudah diwujudkan oleh para petugas haji sejak dari kedatangan di bandara, di hotel, maupun pergeseran ke Mekah hingga puncak haji nanti. Para jemaah lansia disebut merasa terbantu dengan kesigapan dan ketangkasan petugas, sehingga tetap bisa menjalani rangkaian ibadah dengan nyaman meski tanpa pendamping keluarga. Tentu bagian dari komitmen kita untuk memuliakan saudara-saudara kita yang memang harus mendapatkan prioritas. Dan kita ketahui bahwa sebagian besar jamaah haji kita secara statistik itu lebih dari 54% itu adalah perempuan. Kemudian lansia dan disabilitas, karena kita ini juga bagian jamaah yang setiap tahun terus meningkat. Karena itu kita berkomitmen bahwa terhadap mereka yang berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan prioritas, kita siapkan layanan. Kita membentuk bidang pelayanan lansia dan disabilitas yang memang khusus mengurusi disabilitas, dan kemudian juga kita menugaskan perempuan lebih banyak sebanyak. Artinya petugas haji perempuannya itu lebih banyak dari sebelum-sebelumnya, naiknya lebih dari tahun. Ini tentu bagian dari komitmen tersebut, karena perempuan pasti lebih nyaman dilayani oleh perempuan. Nah, itulah bagian dari ikhtiar Kementerian Haji dan Umroh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah kita. Hingga saat ini, Kementerian Haji dan Umroh mengaku telah menerima banyak laporan positif terkait kinerja petugas haji di lapangan. Sementara itu, hingga pertengahan pekan ini, sekitar 74% jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi, baik melalui Bandara Madinah maupun Jeddah. Total sudah 387 kelompok terbang atau kloter yang tiba di Tanah Suci dari total 221.000 jemaah haji tahun ini. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas embarkasi di tanah air yang dinilai telah membantu proses pemberangkatan jemaah haji berjalan lancar dan teratur. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Tim Media Center Haji 2026.